14 dari 16 siswa calon perwira yang berasal dari Polda Maluku kini dinyatakan sehat oleh tim kesehatan dan diperbolehkan pulang ke keluarga mereka sejak dikarantina pada tanggal 31 Maret 2020 di Sekolah Polisi Negara Paso, Ambon. Selama berada di tempat karantina SPN Paso, ke-14 siswa calon perwira asal Polda Maluku dinyatakan sehat oleh tim dokter dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Maluku setelah melewati sebanyak 2 kali pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction dan dapat diperbolehkan pulang ke keluarga mereka pada Rabu 15 April 2020. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Muhammad Rum Ohoirat saat memberikan keterangan via WhatsApp pada Rabu 16 April. Menjelaskan sebanyak 16 siswa calon perwira asal Polda Maluku yang menjalani karantina sejak tanggal 31 Maret 2020 di SPN Paso Ambon, kini 14 orang telah mendapatkan surat keterangan sehat dari tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Maluku, sehingga diperbolehkan untuk kembali dan bertemu dengan keluarga mereka. Sementara saat ini 2 siswa calon perwira yang dinyatakan positif berdasarkan hasil tes dengan metode PCR sampai saat ini tetap menjalani karantina. Walaupun hasil lab kedua siswa tersebut dinyatakan positif corona, akan tetapi kondisi kesehatan mereka dinyatakan sehat oleh tim dokter gugus tugas tanpa ada gejala apapun. Sementara itu, 2 calon perwira asal Polda Maluku mewakili rekan-rekan mereka sebelum keluar dari tempat karantina SPN Polda Maluku Rabu 15 April menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, di antaranya Kapolda Maluku, Kepala SPN Paso, Kabidokes Polda Maluku, tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Maluku dan seluruh masyarakat Maluku atas doa dan bantuannya sehingga mereka dinyatakan sehat dan bisa kembali bertemu dengan keluarga. Bapak saudara semua yang ada di Maluku, kami siswa Inspektur Polisi Angkatan 49 dari Polda Maluku, kami mau bilang kami ucapan terima kasih yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kasih. Atas ridhonya kami sudah melewati masa karantina selama 14 hari di SPN Paso. Dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Maluku yang mana telah memberikan kami dukungan moral, telah melihat kami sebagai seorang anak, dan kami sangat bangga dengan dedikasi beliau yang selama ini kami ada di sini perhatikan kepada kami. Bapak SPN Paso dan seluruh jajaran Polda Maluku, pimpinan kami yang telah melihat kami sampai saat ini. Kita mau bilang kepada saudara semua bahwa untuk melawan virus corona itu ketong harus lalui dengan hati yang gembira, olahraga yang cukup, makan teratur, istirahat cukup. Yang paling utama adalah hati yang gembira. Saat ini 14 calon perwira Polda Maluku telah diizinkan pulang untuk bertemu keluarga sejak Rabu 15 April 2020. Sementara 2 calon perwira saat ini sementara menjalani karantina lanjutan setelah menjalani tes swab oleh tim gugus tugas Provinsi Maluku untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Pergeseran anggaran APBD Kota Ambon yang telah disetujui oleh DPRD Kota Ambon untuk penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Kota Ambon diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas ke masyarakat, terutama warga Kota Ambon yang berdampak langsung akibat pandemi COVID-19. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono di Gedung Balai Rakyat kepada tim DMS Media Group menyikapi pergeseran anggaran APBD Kota Ambon yang diperuntukkan bagi penanganan pandemi COVID-19 di Kota Ambon. Dikatakan Latupono, pemerintah Kota Ambon harus benar-benar dapat memperhatikan beberapa hal penting yang menjadi fokus dari penanganan dampak COVID-19 bagi masyarakat, terutama kalangan bawah yang merasakan langsung terhadap kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Ia mencontohkan para tukang becak, tukang ojek, kaum buruh, sopir angkot, termasuk mereka para pedagang kaki lima, di mana penghasilan mereka yang didapatkan tidak lagi seperti biasanya akibat adanya pembatasan sosial dan lain yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga memberikan dampak besar bagi usaha dan pendapatan mereka. Selain itu juga gerakan karantina yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon tidak hanya menyuarakan karantina mandiri, tetapi harus dibuat tempat dan lokasi khusus di mana setiap orang yang datang dari luar Ambon wajib menjalani karantina di bawah pengawasan dan pelayanan secara penuh oleh pemerintah Kota Ambon, mulai dari tempat hingga makan dan minum selama 14 hari.
Untuk itu dirinya berharap dengan adanya pergeseran anggaran yang telah disetujui oleh DPRD Kota Ambon untuk dimanfaatkan bagi kepentingan penanganan pandemi COVID-19 di Kota Ambon benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat yang nyata bagi warga Kota Ambon, terutama mereka yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka setiap hari. Pergeseran itu dia mencakup kepentingan masyarakat yang lebih mendasar. Yang pertama, soal APD tenaga kesehatan itu paling penting kita dorong seperti itu. Kemudian karantina itu harus pemerintah menyiapkan fasilitas. Jangan karantina mandiri. Kalau karantina mandiri masyarakat pasti kadang-kadang tidak patuh. Ya harus siapkan tempat karantinanya, betul-betul karantina di lokasi tertentu. Kemudian diberikan makanannya selama 14 hari, itu yang benar. Saat ini adanya kebijakan dari pemerintah Kota Ambon bersama DPRD untuk melakukan pergeseran anggaran APBD Kota Ambon dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di kota ini, di mana anggaran yang sebelumnya diperuntukkan untuk sejumlah program kerja pada setiap SKPD ditunda dan anggarannya dialihkan. Pemerintah Kota Ambon memastikan ketersediaan 9 bahan pokok tercukupi sampai dengan bulan Juni dalam memenuhi kebutuhan masyarakat selama 3 bulan ke depan selama masa bencana non-alam yang terjadi saat ini di Kota Ambon. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi saat diwawancarai terkait ketersediaan sembako di tengah-tengah suasana menghadapi pandemi COVID-19 khusus di wilayah Kota Ambon. Ditegaskan Wali Kota sesuai informasi yang disampaikan oleh staf dari dinas terkait di lapangan bahwa ketersediaan sembako di Kota Ambon masih mencukupi hingga bulan Juni sehingga warga Kota Ambon tidak perlu khawatir. Sementara disinggung soal rencana pemerintah Kota Ambon dalam melakukan pembagian sembako ke masyarakat yang berdampak langsung pandemi COVID-19, kata Wali Kota saat ini dirinya telah meminta dinas terkait untuk melakukan pendataan dan menginventarisir warga Kota Ambon untuk selanjutnya akan diberi bantuan sembako. Ia berharap paling lambat sebelum masuk pada bulan puasa, pihak pemerintah kota telah melakukan pembagian sembako kepada warga yang berhak untuk menerima, di mana kata Wali Kota bagi warga yang telah menerima bantuan lewat program bantuan sosial yakni program Keluarga Harapan dan program bantuan sembako tidak lagi diberikan. Untuk saat ini, kata Wali Kota, bantuan yang nantinya diberikan akan lebih fokus bagi mereka yang berdampak langsung, di antaranya para sopir angkot, tukang ojek, pedagang kaki lima, termasuk buruh kasar dan lainnya. Kira-kira untuk sembako Pak, sembako ada... Jangan ada masalah, cukup sampai dengan bulan Juni cukup. Pak, maksudnya kapan? Ini kan masyarakat ada bertanya-tanya. Ya, jadi gini, ini baru jadi kita baru dapat surat dari Pak Gubernur. Ya, baru dapat surat dari Gubernur. Kita sementara inventarisir. Diharapkan sebelum bulan puasa kita sudah backup. Mungkin kalau paling cepat minggu depan lah. Minggu depan kita bisa bagi kepada masyarakat yang betul-betul berdampak langsung. Karena ada 2 kelompok masyarakat yang sudah dapat, itu dalam program PKH dan program bantuan sembako. Ya, mereka tidak akan dapat lagi. Karena itu sudah dianggarkan dalam APBN. Yang kita mau bantu ini adalah mereka yang misalnya berdampak langsung, sopir, ojek, tukang-tukang jual kelontong di pinggir jalan, ya, yang lain-lain lah, buruh kasar gitu. Ya, buruh, ya, itu. Tapi yang sudah terdaftar sebagai PKH dan yang sembako juga dapat. Yang belum dapat ini yang kita mau bantu. Wali Kota memastikan seluruh bantuan kepada warga Kota Ambon akan tersalurkan sebelum pelaksanaan bulan suci Ramadan dimulai, sehingga warga khususnya umat Islam yang benar-benar membutuhkan dapat dimanfaatkan bagi pelaksanaan pembukaan bulan Ramadan, termasuk juga warga lainnya yang juga sangat membutuhkan bantuan karena berdampak langsung akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di wilayah Kota Ambon. Dalam mengantisipasi penyebaran virus corona, PT Pelni menghimbau kepada seluruh calon penumpang untuk memakai masker guna keselamatan dan kesehatan pribadi serta orang lain.
Pantauan tim DMS Media Group saat bersandarnya KM Ngapulu di Pelabuhan Yosudarso Ambon pada Kamis 16 April, seluruh penumpang diwajibkan untuk pemeriksaan suhu tubuh. Terlihat penumpang yang turun di pelabuhan dengan sabar dan turut antrian guna pengecekan suhu tubuh. Sebaliknya, penumpang yang hendak naik kapal untuk keluar daerah seluruhnya diwajibkan menggunakan masker. Kepala PT Pelni Cabang Ambon Sumanto saat diwawancarai terkait langkah-langkah PT Pelni dalam penanganan COVID-19 saat bersandarnya kapal milik PT Pelni di Pelabuhan Ambon mengatakan saat ini ada standar operasional prosedur terkait pelayanan yang ditentukan oleh pihak PT Pelni bagi penumpang yang akan naik ke kapal. Sumanto mencontohkan dari depan semua penumpang menggunakan masker. Apabila tidak menggunakan masker, penumpang tersebut tidak diwajibkan untuk naik ke kapal. Untuk itu setiap penumpang wajib memiliki masker, barulah penumpang tersebut diizinkan untuk naik ke kapal. Saat ini PT Pelni memiliki alat termogan yang telah disiapkan untuk mengecek suhu tubuh guna memastikan setiap calon penumpang yang hendak naik kapal dikategorikan sehat. Ditambahkan Kepala PT Pelni Cabang Ambon untuk physical distancing dari darat dengan jarak 1 meter sesuai antrian dan telah diterapkan, begitu juga dengan di dalam kapal. Tempat tidur seluruhnya diterapkan memakai jarak. Untuk mengantisipasi virus, kita sudah ada SOP dari pusat terkait pelayanan kita terhadap penumpang-penumpang yang mau naik di kapal. Contohnya, dari depan, semua penumpang harus menggunakan masker. Kalau tidak ada masker, kita boleh naik. Jadi suruh beli dulu masker. Nah, terus kedua, kita sudah pakai termogan untuk cek suhu bahwa benar-benar penumpang kita, calon penumpang kita yang mau naik di atas kapal itu memang ya kategori sehat. Sesuai surat yang telah diterima pihak PT Pelni Cabang Ambon bahwa kapal-kapal milik PT Pelni untuk sementara tidak diizinkan bersandar di Pelabuhan Yosudarso Ambon, sehingga kapal Ngapulu yang saat ini bersandar di Pelabuhan Yosudarso Ambon merupakan kapal terakhir yang melayani penumpang dari kota Ambon. Selama kapal tidak melakukan operasional, seluruh kapal milik PT Pelni akan di-maintenance dan seluruh awak kapal akan dicek kesehatannya guna meyakinkan bahwa ABK dari masing-masing kapal ini benar-benar tidak terserang COVID-19 saat melakukan pelayaran dan bersandar di satu pelabuhan ke pelabuhan yang lainnya. Ratusan warga masyarakat korban kebakaran yang sampai saat ini menempati tenda pengungsian menginginkan untuk kembali membangun rumah di lahan mereka. Akan tetapi sampai saat ini belum adanya bantuan pemerintah sehingga mereka tetap bertahan di lokasi pengungsian Ongkoliong, Desa Batu Merah. Pantauan tim DMS Media Group di lokasi kebakaran Ongkoliong pada Kamis 16 April hanya puing-puing bekas kebakaran yang berdiri tanpa adanya rutinitas masyarakat untuk membangun bangunan pada lokasi kebakaran. Terlihat tulisan pada spanduk pemberitahuan larangan membangun oleh pemerintah kota yang dipasang pada lokasi bekas kebakaran. Sejumlah warga korban kebakaran mengeluh diakibatkan kondisi tenda yang pada siang hari tidak dapat ditempati karena suhu udara yang sangat panas. Dan kondisi COVID-19 membuat warga khawatir akan kesehatan mereka jika terus tinggal pada tenda-tenda pengungsian. Ratih, salah seorang warga korban kebakaran yang sampai saat ini menempati tenda pengungsian saat diwawancarai tentang kondisi mereka saat ini menjelaskan dirinya bersama keluarga yang menempati lokasi tenda ingin segera kembali ke rumah mereka. Ratih juga mengatakan bantuan yang dijanjikan saat rapat dengan pemerintah kota bersama korban kebakaran sebesar 15 juta rupiah per kepala keluarga untuk korban kebakaran, khususnya bagi mereka yang mempunyai sertifikat rumah hingga saat ini belum mereka terima, sehingga untuk membangun kembali rumah mereka belum dapat dilakukan. Iya, kalau maksudnya kalau yang ketua yang punya rumah pribadi mau itu usahakan harus secepatnya supaya ketua balik ke rumah. Itu saja saya bilang lain-lain itu. Karena ketua ini butuh rumah, bukan mau tinggal di tenda ini panas. Iya. Apalagi kondisi ini ketua dia anak-anak. Setengah mati lah hidup dalam tenda. kondisi seperti begini lagi. Iya. Pokoknya tetap mau dari pemerintah usahakan ya ketua yang punya sertifikat itu harus secepatnya lah supaya ketua balik ke rumah. Supaya ketua kasih berdiri mau bikin apakah di dalam sana atau di ketua pun tanpa rumah. Ketua keluar dari tenda itu saja.
Seperti diketahui sebelumnya, kebakaran yang terjadi pada Minggu 29 Maret 2020 lalu ini menghanguskan puluhan rumah sehingga membuat ratusan warga RT 02 RW 10 harus mengungsi dan tinggal di tenda-tenda yang disediakan oleh pemerintah. Dan sampai saat ini, bantuan yang telah disepakati saat rapat bersama dengan pihak pemerintah belum juga didapatkan. Bupati Maluku Tengah Tua Sikal Abua akui tingkat kesadaran masyarakat di Maluku Tengah masih rendah dalam menyikapi pandemi COVID-19. Hal ini mengakibatkan beberapa warga Maluku Tengah terpapar dan dinyatakan positif COVID-19. Dijelaskan Tua Sikal, selaku bupati dirinya telah memerintahkan seluruh dinas terkait di pemerintah Kabupaten Maluku Tengah termasuk juga dengan melibatkan TNI Polri dalam melaksanakan kegiatan guna mengantisipasi pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Dikatakannya sosialisasi mulai dari tingkat dusun, desa, kelurahan, kecamatan telah dilaksanakan. Selain itu juga mendirikan pos-pos pemeriksaan di pelabuhan kapal, speedboat, serta terminal, termasuk membuka pos-pos pemeriksaan di setiap kecamatan. Seluruh langkah antisipasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, kata Tua Sikal, jika tidak didukung dengan kerjasama yang baik seluruh lapisan masyarakat, maka harapan untuk mencegah masuknya penyebaran virus corona di wilayah Maluku Tengah akan sulit berjalan dengan baik. Untuk itu, selaku bupati, ia berharap masyarakat untuk lebih peka menyikapi kondisi dan situasi saat ini, di mana himbauan untuk tidak keluar rumah bisa ditaati. Selain itu juga memakai masker saat keluar rumah, termasuk himbauan agar warga tidak melakukan mudik ke kampung halaman untuk sementara waktu, terutama mereka yang datang dari daerah zona merah karena dikhawatirkan akan membawa serta virus corona ke daerah mereka. Banyak langkah kita sudah lakukan, mulai dari kecamatan sampai di desa. Tapi satu hal yang kita mau sampaikan, ini kesadaran masyarakat. Kalau kesadaran masyarakat itu tidak ada, maka ini tidak akan berakhir. Semua langkah kita sudah lakukan, mulai dari posko dari setiap kecamatan sampai di desa-desa kita sudah lakukan. Nah, ini tinggal kesadaran masyarakat saja untuk menanggapi ini bagaimana untuk kita semua keluar dari COVID-19 ini. Kalau tidak, ya sama aja. Sampai dengan saat ini, sesuai data yang telah dikeluarkan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Gugus Tugas Provinsi Maluku, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Maluku jadi 14 orang. 2 diantaranya berasal dari Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Menindaklanjuti surat pemberitahuan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Provinsi Maluku tertanggal 15 April 2020 yang menginstruksikan penutupan sementara beberapa pelabuhan di wilayah Kota Ambon, Maluku Tengah, dan Seram bagian Barat yang mulai diberlakukan pada 17 April. Sejumlah pelabuhan terlihat sepi, salah satunya adalah pelabuhan penyeberangan kapal feri Waipirit. Pantauan tim DMS Media Group di lokasi Komplek Terminal Pelabuhan Waipirit, rutinitas mobil yang akan melintas dari Waipirit ke Pelabuhan Hunimu Waliang dan sebaliknya terlihat sangat lengang. Hanya terdapat beberapa kendaraan pengangkut barang yang melintas dan sementara dilakukan pemeriksaan oleh para petugas gabungan. PLT Kepala Pelabuhan Waipirit Imran kepada tim DMS Media Group menjelaskan pihaknya dalam hal ini ASDP. Sesuai instruksi dari pimpinan ASDP di Ambon, maka saat ini dilakukan pengurangan rute pelayaran yang biasanya 8 trip setiap hari menjadi 5 trip setiap hari. Selain itu juga untuk saat ini, feri milik ASDP tidak menerima penumpang, baik itu orang pejalan kaki maupun penumpang dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 untuk melintas menggunakan angkutan feri milik ASDP. Ditegaskannya yang diperbolehkan untuk melintas menggunakan feri ASDP adalah angkutan truk dan mobil box yang hanya memuat barang berupa logistik sembako dan kebutuhan pokok lainnya untuk kebutuhan masyarakat. Penutupan sementara rutinitas pelabuhan
pemberitahuan dan trayek penyeberangan feri bagi para penumpang yang dilakukan pihak ASDP menindaklanjuti surat pemberitahuan dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Provinsi Maluku yang berlaku hingga tanggal 1 Mei 2020 guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Maluku. Nah, selanjutnya di situ sesuai arahan juga dari kantor ASDP Cabang Ambon untuk melakukan pengurangan dan sistem pemuatan yang berdasarkan surat edaran itu. Jadi untuk dari sisi pemuatan sesuai dengan surat edaran itu ditutaskan bagi kendaraan barang sama logistik. Dari sistem untuk sementara kita lihat kondisi volume muatan juga mungkin sangat berkurang sekali di pelabuhan dari dua sisi pelabuhan. Jadi mungkin 1-2 hari ke depan ada dari kita lihat ada mungkin sistem pola operasionalnya dikurangi. Dari tadinya kita rata-rata 8 trip dijadikan kemungkinan besar jadi 5-6 trip saja. Pantauan tim DMS Media Group di pelataran Terminal Waipiri terlihat lalu lintas kendaraan yang beroperasi hanya beberapa saja. Hal ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya di mana kepadatan kendaraan cukup banyak. Termasuk juga tidak terlihat ada penumpang yang lalu lalang di pelabuhan Waipirit. Beberapa petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan TNI tengah melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang akan melintas baik yang mau ke pelabuhan Hunimua maupun yang baru tiba. Pemerintah kota lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kota Ambon lakukan pembagian masker gratis kepada seluruh pedagang di Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah sebagai langkah antisipasi penularan COVID-19. Pantauan tim DMS Media Group di lokasi pembagian masker, tepatnya Pasar Mardika dan Batu Merah pada Jumat 17 April, pembagian masker dipimpin langsung oleh Kepala Dinas dan juga Sekretaris Dinas dan dibantu oleh beberapa staf petugas dari Disperindak Kota Ambon. Di sela-sela kegiatan pembagian masker, Sekretaris Diperindak Kota Ambon James Apono kepada tim DMS Media Group mengatakan kegiatan pembagian masker gratis ini adalah bantuan dari pemerintah Kota Ambon yang disalurkan lewat Disperindak Kota Ambon kepada para pedagang kaki lima di Pasar Buah, Mardika, dan Pasar Batu Merah. Dikatakannya pihak pemerintah kota lewat Disperindak Kota menyiapkan kurang lebih 4.200 masker yang keseluruhannya dibagikan langsung ke para pedagang agar setiap pedagang dapat menggunakannya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang tengah merebak di Maluku terkhusus Kota Ambon. Pembagian masker langsung yang dilakukan pihak Disperindak kepada para pedagang guna memastikan seluruh pedagang telah memiliki masker. Dengan demikian, maka seluruh pedagang diwajibkan untuk tetap memakai masker setiap saat. Dan hari ini ada sejumlah masker bantuan dari pemerintah kota lewat Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Ambon, khusus untuk pedagang ya, khusus untuk pedagang kita mulai dari Pasar Buah sampai dengan Pasar Batu Merah dan jumlah sekitar 4.219 masker yang kita bagi hari ini secara gratis. Untuk itu kami harapkan kepada seluruh pedagang yang ada di Mardika untuk setiap harinya itu wajib mempergunakan masker. Sementara itu, Mama Omi PKL Pasar Mardika yang juga kebagian masker gratis kepada tim DMS Media Group menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak pemerintah Kota Ambon atas pembagian masker secara gratis kepada mereka para pedagang di Pasar Mardika. Ya, kami sebagai PKL kami berterima kasih atas pembagian maskernya dan kami juga bersyukur karena ini mencegah COVID-19. Saat ini wajib memakai masker telah diterapkan hampir di seluruh dinas dan instansi terkait dalam Kota Ambon, di mana setiap warga yang mendatangi Balai Kota Ambon maupun kantor gubernur termasuk beberapa dinas bank dan sejumlah pertokoan diwajibkan menggunakan masker. Jika tidak, maka yang bersangkutan dilarang untuk masuk. Pemerintah kota juga berencana akan membuat aturan khusus yang mewajibkan seluruh warga kota untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah. Dan jika ditemukan warga yang berada di luar rumah tidak menggunakan masker, maka akan diberi sanksi tegas oleh petugas.
Sejumlah langkah terus dilakukan oleh pihak terkait termasuk pemerintah Kota Ambon guna mencegah penyebaran virus corona di tengah-tengah warga Kota Ambon, termasuk bagi para ASN di lingkup pemerintah kota dengan menyediakan 1 unit sterilizer room yang dipasang pada depan pintu masuk Balai Kota. Pantauan tim DMS Media Group di Balai Kota pada Jumat 17 April terlihat sejumlah pegawai yang hendak masuk kerja harus melewati sterilizer room yang sudah dipasang guna mensterilkan tubuh dari kuman yang kemungkinan menempel pada pakaian. Dikawal langsung oleh petugas Satpol PP Kota Ambon sebelum masuk dalam bilik tersebut, telah di-scanner dulu suhu tubuh serta diwajibkan pegawai untuk mencuci tangan sebelum masuk dan melakukan rutinitas perkantoran. Bukan saja kepada pegawai melainkan kepada seluruh warga yang hendak melakukan pengurusan surat-surat di Balai Kota, diwajibkan untuk masuk dalam bilik sterilizer room untuk memastikan yang bersangkutan bersih dari virus. Baik PNS maupun warga diwajibkan masuk dan berdiam selama 5 menit guna disemprot dengan hand sanitizer dengan menginjak tombol yang ada pada dasar sterilizer room yang dipergunakan oleh pemerintah kota ini adalah sterilizer room tipe A. Diharapkan dengan adanya sterilizer room yang telah dipasang pada lokasi depan pintu masuk Balai Kota sebagai salah satu langkah pencegahan yang dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 di Kota Ambon. Sebanyak 53 penumpang kapal Dobon Solo yang bersandar pada Pelabuhan Yosudarso diperiksa secara ketat oleh petugas tim gugus tugas penanganan COVID-19 Maluku sebelum dibawa ke lokasi karantina Asrama Haji Kota Ambon. Pantauan tim DMS Media Group di Pelabuhan Yosudarso pada Jumat 17 April terlihat penumpang yang turun langsung diarahkan petugas dan diperiksa suhu tubuh mereka sebelum mengantri untuk menunjukkan KTP kepada petugas dan berdiri berantrian sesuai dengan alamat KTP para penumpang yang tiba. Selanjutnya mereka diantar menuju mobil yang telah disediakan untuk selanjutnya diantar langsung ke lokasi karantina. Ketua Tim Transportasi Karantina Gugus Tugas Pelayanan COVID-19 Andre Wijaya Kusuma saat diwawancarai tentang jumlah penumpang yang tiba dan akan dikarantina menjelaskan sebanyak 53 penumpang yang tiba menggunakan kapal Dobon Solo ini terdiri dari 49 penumpang dewasa dan 4 orang anak-anak. Semuanya langsung dibawa ke tempat karantina pada lokasi Asrama Haji Kota Ambon tanpa terkecuali. Dobon Solo 53 penumpang, terdiri dari 49 dewasa dan 4 orang anak-anak. Semuanya di karantina Pak ya? Semua di karantina. Lokasinya di mana Pak? Lokasinya di karantina di Asrama Haji. Datanya rata-rata dari Ambon atau mereka orang asli Ambon atau luar Ambon Pak? Ada data sebagian tadi ada yang Robi ada yang luar Ambon, KTP luar Ambon ada ya tadi? Ada KTP luar Ambon, ada ya sebagian besar campur, cuma semua harus di karantina. Tapi ketika naik mobil ada petugas yang ada pengawalan gitu boleh? Apakah dijamin di sana? Dijamin. Kapal Dobon Solo yang tiba di Pelabuhan Yosudarso membawa sebagian besar penumpang yang memiliki KTP Maluku dan kapal ini memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Bau-Bau sebelum bersandar di Pelabuhan Ambon. Untuk itu, Andre juga mengatakan seluruh penumpang yang tiba tidak diperbolehkan dijemput oleh keluarga karena seluruh penumpang yang tiba akan dibawa ke tempat karantina tanpa terkecuali. Namun terlihat ada beberapa penumpang yang bersikeras untuk tidak mau dikarantina dan berusaha melawan petugas. Pemerintah Kota Ambon akan melakukan pembagian bantuan sembako kepada 6.000 lebih keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin baru akibat dampak pandemi COVID-19 di wilayah Kota Ambon. Penegasan ini disampaikan langsung Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi saat melakukan jumpa pers bersama sejumlah wartawan pada Jumat 17 April. Dikatakannya bantuan sembako yang akan diberikan oleh pemerintah kota sesuai dengan data yang telah dikantongi di mana terdapat 6.000 lebih keluarga miskin baru. Jumlah tersebut, kata Wali Kota, belum seluruhnya terdata karena masih ada beberapa desa yang belum memasukkan data terkait warga yang masuk dalam kategori miskin baru akibat pandemi COVID-19. Dirinya memperkirakan jumlah tersebut akan bertambah mencapai angka 7.000 lebih keluarga.
Sesuai rencana, pembagian bantuan akan mulai dilaksanakan pada Senin 20 April dalam bentuk sembako yang telah disediakan oleh pemerintah kota dan langsung dibagikan ke masyarakat, khususnya mereka yang telah didata oleh masing-masing desa. Ditegaskan Wali Kota, bantuan sosial dikategorikan menjadi 3 bagian, di mana khusus untuk bantuan sembako hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai potensi besar menjadi masyarakat miskin baru di dalam kota Ambon akibat pandemi COVID-19. Sementara warga yang telah terdata sebagai penerima bantuan berupa program Keluarga Harapan, program bantuan kartu sembako, dan bantuan tunai langsung ditangani oleh Kementerian Sosial. Pemerintah Kota Ambon, kata Wali Kota, hanya akan memberikan bantuan khusus bagi warga Kota Ambon yang berpotensi menjadi warga miskin baru yang saat ini mencapai angka 6.000 lebih keluarga. Dan bantuan tersebut akan diberikan selama 3 hingga 4 bulan disesuaikan dengan kondisi. Pemerintah kota itu akan memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang dikualifikasi sebagai mereka yang berpotensi miskin baru. Artinya, mereka yang sama sekali tidak masuk dalam PKH, mereka yang tidak dapat sembako, mereka yang tidak dapat bantuan langsung tunai, ini yang kita inventarisir dia. Dan bantuan ini akan berlangsung antara 3 sampai dengan 4 bulan, tetap terkait tergantung daripada kondisi yang terjadi. Ya, jadi oleh karena itu kepada keluarga yang tidak mendapat bantuan PKH, tidak mendapat kartu sembako, tidak mendapat bantuan tunai langsung, nah itu juga kita akan bantu dalam bentuk sembako. Misalnya buru-buru, kemudian supir, kemudian tukang ojek, kemudian yang kerja serabutan yang selama ini tidak masuk dalam kualifikasi tadi, nah itu kali ini kita akan bagi, ya. Selain itu juga, kata Wali Kota, melalui dana desa yang ada di Kota Ambon, dana yang bisa dikumpulkan kurang lebih 12 miliar rupiah akan dimanfaatkan untuk membantu masyarakat di setiap desa dalam bentuk pembagian sembako. Puluhan warga yang memiliki riwayat perjalanan dari luar Maluku yang sampai saat ini menempati tempat-tempat karantina yang disediakan pemerintah Provinsi Maluku pada lokasi Balai Diklat Pertanian dan Asrama Haji Desa Waiheru, Kota Ambon tetap mendapatkan pengawasan secara baik oleh tim yang ditugaskan khusus menangani mereka yang sementara dikarantina pada kedua lokasi tersebut. Tim DMS Media Group yang turun langsung ke lokasi karantina untuk melihat sistem pelayanan dari para petugas, mulai dari tim kesehatan maupun tim yang ditugaskan menyediakan logistik kepada para pelaku perjalanan yang sementara di karantina, merasa aman dan nyaman selama berada di tempat tersebut. Irsal, salah seorang pelaku perjalanan dari Jakarta yang tinggal di Balai Pertanian Diklat, saat diwawancarai tentang pelayanan menjelaskan, kurang lebih 3 hari dirinya bersama rekan-rekan yang dikarantina merasa terlayani dengan baik. Bahkan semua kebutuhan sehari-hari mereka seperti makan diberikan secara teratur. Sudah berapa lama di sini? Kurang lebih 2 hari. Tujuan kemana ini, Bang? Tujuan Antonirebo. Tinggalnya di Antonirebo. Iya. Kalau selama masa di karantina di sini seperti apa, Bang? Ya, lumayan. Pelayanannya lumayan. Iya. Hal yang sama juga dikatakan Rosa Ratuanak, pelaku perjalanan dari Bali tujuan Saumlaki yang sementara dikarantina di Asrama Haji, mengatakan pelayanan yang dilakukan oleh petugas kepada semua warga yang tinggal di tempat karantina sangat baik. Bahkan segala kebutuhan yang diperlukan selalu dipenuhi, baik makan minum, pemeriksaan kesehatan oleh petugas setiap hari selalu dilakukan. Bahkan kebutuhan untuk mandi pun disiapkan. Kita dari Bali mau tujuan kemana? Mau tujuan ke Saumlaki. Nah, selama tinggal di sini pelayanan seperti apa? Ya, saat pertama kali tinggal sampai pada hari ini pelayanannya sangat bagus sekali. Kami tidak pernah merasakan ada keterlambatan dan lain sebagainya. Pokoknya nyaman lah. Selama di sini. Selama di sini kami merasa nyaman, aman.
Sementara itu, Ketua Tim Gugus Tugas Pelayanan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, saat dihubungi via WhatsApp pada Jumat malam terkait adanya keluhan warga di lokasi tempat karantina di Asrama Haji Waiheru yang hingga tengah malam belum diberikan makanan. Ia mengatakan keterlambatan disebabkan adanya pemeriksaan RDT oleh tim kesehatan sehingga pemberian makanan mengalami keterlambatan. Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi membantah sejumlah pemberitaan terkait rencana pemerintah kota menyiapkan lahan sebagai TPU di Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon yang diperuntukkan khusus bagi korban yang meninggal akibat COVID-19. Ditegaskan Wali Kota, penyiapan lahan TPU oleh pemerintah kota di Desa Hunut bukan dikhususkan untuk korban yang meninggal akibat COVID-19 seperti yang diberitakan oleh sejumlah media. Akan tetapi, penyediaan lahan TPU tersebut diperuntukkan bagi warga kota Ambon baik umat Muslim maupun Kristen. Dijelaskan Wali Kota, saat ini lahan TPU di sejumlah kawasan dalam kota Ambon semakin terbatas, sehingga tidak bisa memakamkan warga yang meninggal dunia. Ia mencontohkan TPU Benteng dan Kebun Cengkeh merupakan lokasi yang diperuntukkan untuk pemakaman. Namun saat ini tidak ada lagi lahan kosong untuk pemakaman sehingga perlu dicari lahan baru. Dikatakan Wali Kota, kebijakan mencari lahan baru yang diperuntukkan sebagai TPU milik pemerintah Kota Ambon telah dilakukan sejak tahun lalu. Dan sesuai hasil pertemuan pihak pemerintah Kota Ambon dengan para pemilik lahan, telah ada kesepakatan untuk lahan mereka digunakan oleh pemerintah Kota Ambon sebagai lahan TPU. Sehingga tidak benar bahwa pemerintah Kota Ambon menyiapkan lahan khusus bagi korban COVID-19 yang meninggal dunia, tetapi lahan yang disediakan diperuntukkan bagi warga Kota Ambon baik Muslim maupun Kristen sebagai TPU. Dan jika ada korban meninggal akibat COVID-19, maka nantinya diberikan tempat khusus. Ini kebijakan pemerintah kota dalam upaya untuk pengembangan TPU-TPU di kota ini. TPU kita, baik TPU Islam, baik TPU Kristen, itu sama sekali sudah tidak memadai. Sama sekali sudah tidak memadai, ya. Oleh karena itu sejak tahun kemarin kita sudah cari lahan-lahan baru, ya. Satu yang kita dapat ini, tentunya dia memenuhi persyaratan, ya. Yang ada di Hunut. Nah, lahan itu kita pakai untuk TPU Islam, TPU Kristen, ya. Nah, kalau misalnya ada yang terindikasi meninggal akibat ini, nah kita akan taruh pada tempat khusus, ya. Jadi ini bukan diperuntukkan secara khusus, enggak. Ini bagian dari perencanaan pemerintah kota untuk menyediakan TPU, karena TPU kita sudah sangat tidak memadai. Nah, TPU yang baru ini kita bangun sesuai dengan si mekanisme perencanaan yang benar. Lebih lanjut dikatakan Wali Kota, penyediaan lahan baru TPU pada lokasi Desa Hunut oleh pemerintah Kota Ambon adalah bagian dari perencanaan penataan pembangunan dalam kota. Mengingat saat ini ketersediaan lahan bagi warga kota yang meninggal dunia tidak memadai lagi karena hampir semuanya telah penuh. Oleh karena itu diberlakukan langkah untuk mencari lahan baru untuk digunakan sebagai TPU milik pemerintah Kota Ambon. Surat edaran Disperinda Kota Ambon yang disampaikan kepada puluhan pedagang kaki lima untuk segera mengosongkan lokasi terminal dalam rangka akan dilakukan revitalisasi mendapat tanggapan dari para PKL yang berjualan di kawasan Terminal Mardika. Pantauan tim DMS Media Group pada Sabtu 18 April di lokasi Terminal Mardika, terlihat puluhan lapak tetap berdiri walaupun telah menerima surat edaran Disperindak untuk segera dikosongkan. Namun fakta di lapangan, para PKL yang berjualan tetap melakukan kegiatan seperti biasanya walaupun sepi dari pembeli yang datang untuk berbelanja saat ini. Ridwan, salah seorang penjual pakaian yang berjualan di kawasan Terminal Mardika saat diwawancarai tim DMS Media Group mengatakan, sebagai pedagang mereka merasa waktu untuk dipindahkan tidak tepat dengan kondisi saat ini. Apalagi mereka hanya diberi waktu selama 3 hari untuk membongkar seluruh lapak jualan mereka. Oleh karena itu, kata Ridwan, perlu adanya kebijakan dari pemerintah Kota Ambon untuk menunda
menunda sementara pembongkaran lapak dari PKL, mengingat kondisi saat ini masih sangat sulit di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang juga melanda kota Ambon. Kami dari masyarakat pedagang kaki lima Terminal Merdeka sangat kesal dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa diberikan jangka waktu 3 hari untuk mengkosongkan semua lapak Terminal Merdeka. Olehnya itu, dengan adanya COVID yang sedang melanda Indonesia saat ini, pemerintah kok dia mengambil langkah seperti ini. Ada apa dengan pemerintah hari ini? Sehingga Katon juga merasa kesal, dan memang kami tetap mempertanyakan ini, sehingga pemerintah juga akan ada rasa bagaimana sehingga mampu bagaimana masyarakatnya itu dikendalikan dengan adanya COVID ini. Sesuai rencana yang telah dibuat, maka pemerintah kota lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon telah memberikan surat ke seluruh PKL yang melakukan rutinitas di kawasan Pasar Merdeka yang tempat jualannya masuk dalam zona yang akan direvitalisasi. Keluarga besar TNI Angkatan Udara Dominikus Dumatubun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara mengadakan pembagian bantuan langsung kepada masyarakat kurang mampu dalam aksi sosial dengan membagikan sembako dan melaksanakan pelayanan kesehatan kepada para warga. Kegiatan aksi sosial ini dipimpin langsung dan Lanut D. Dumatubun Langgur, Yulianto Nur Cahyo, dan didampingi Ketua PIA Ardiagarini Cabang 9D 3 Lanut D. Dumatubun Luga Yulianto. Kepada tim DMS Media Group di sela-sela kegiatan berlangsung, dan Lanut Yulianto Nur Cahyo mengatakan, aksi sosial oleh jajaran TNI Angkatan Udara ini dilaksanakan secara bersamaan di seluruh Indonesia, termasuk yang saat ini tengah dilakukan oleh pihaknya di wilayah Langgur, Maluku Tenggara dalam rangka HUT TNI Angkatan Udara ke-74 sekaligus bakti sosial dari Akademi Angkatan Udara Angkatan 2001. Kegiatan bakti sosial ini, kata Yulianto, sebagai bagian dari tanggung jawab prajurit TNI Angkatan Udara yang merupakan bagian dari rakyat dalam menghadapi kondisi dan situasi saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 guna membantu masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu dan berdampak langsung akibat pandemik ini. Bantuan sembako yang diberikan berupa beras, termasuk juga pemeriksaan kesehatan dan pembagian masker bagi warga secara cuma-cuma guna memastikan warga tetap dalam kondisi sehat, dan diharapkan bantuan ini sedikit meringankan beban masyarakat saat ini. Kita melaksanakan bakti sosial khususnya dari Lanut Dumatubun Langgur. Dalam kaitannya hal ini adalah dalam rangka HUT TNI AU yang ke-74 pada khususnya adalah kemudian sekalian bakti atau dharma bakti dari angkatan kami, angkatan tahun 2001 Akademi Angkatan Udara AKABDI 2001 melaksanakan bakti sosial. Bakti sosial ini dilaksanakan oleh seluruh member atau alumni 2001 di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Jakarta, Ambon, semuanya melaksanakan hal tersebut. Kenapa hal ini dilaksanakan? Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa kami ini ada hal yang bisa kita berikan ke masyarakat. Ada di tempat lain, ada manfaatnya untuk tempat tersebut. Kita sekarang melaksanakan di Langgur Stand ini dengan tujuannya adalah kita menggalang masyarakat sekitar. Selain memberikan bantuan, tim dari TNI Angkatan Udara Dominikus Dumatubun Langgur juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19 serta langkah-langkah yang memutus mata rantai penyebaran sehingga masyarakat dapat memahami dan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh pemerintah di tengah-tengah pandemi COVID-19 terutama di wilayah Maluku Tenggara.